Ini aplikasi kami, nanti akan kita jelaskan. Jadi aplikasi perpustakaan kami sudah kita sesuaikan tidak hanya untuk otomasi layanan perpustakaan yang membantu kemudahan akses transfer knowledge, entah itu untuk instansi sekolah, satuan pendidikan, atau forum-forum TBN seperti ini. Sehingga memudahkan pemustakaan itu digital apa saja. Dan dari sisi pustakawan, kita juga tambahkan fitur yang kaitan dengan menunjang kegiatan administrasi laporan yang sudah kita sesuaikan dengan instrumen akreditasi perpustakaan. Ibu Kelangga, Bapak Ibu, ada dua. Yang pertama kita merilis di tahun 2020. Ya, ini aplikasi belajar secara mandiri, jadi buku digital saja. Jadi aplikasi ini berdiri sendiri, tidak terintegrasi dengan web perpustakaan digital. Namun seiring dengan perjalanan, kita juga bisa melihat, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, membutuhkan sebuah aplikasi yang bisa membantu sekolah atau yang bisa membantu seperti forum-forum TBN yang seperti ini. Maka dari itu kita percepat inovasi terbaru aplikasi yang bernama e-library Erlangga. Aplikasi ini kita berikan secara gratis, Bapak Ibu. Kita buatkan secara gratis untuk semua pihak. Ya, bagi pihak yang ingin menjalankan perpustakaan. Yang mana misalkan kalau di sekolah ya pastinya sekolah SD sampai dengan SMK, perguruan tinggi pun juga ada, bahkan juga sampai sudah merambah di perpusdes, ya, seperti di Kabupaten Malang ada kegiatan learning center pun. Harapannya aplikasi-aplikasi yang bisa diterapkan untuk membantu warga dan masyarakat sekitar yang kaitan dengan kegiatan belajar dan juga kaitan dengan kegiatan literasi. Ini motif utama kami, Bapak Ibu, di dalam pengembangan aplikasi digital yang terus terang saja sudah kita kembangkan mulai tahun 2020. Salah satu alasannya juga ada kaitan dengan kita ingin juga memberikan kontribusi secara nyata dalam upaya peningkatan gerakan literasi, juga kaitan dengan efek pandemi saat ini sehingga merubah transformasi perubahan. Maka dari itu kita ingin membantu. Program for International Student Assessment dan juga pada saat di tahun ini akan dimulainya dengan asesmen nasional. Makanya dibutuhkan sebuah aplikasi yang bisa memudahkan otomasi layanan perpustakaan untuk semua pihak. Ini juga sejalan dengan untuk peningkatan manajemen mutu sekolah. Jadi aplikasi perpustakaan kami itu aplikasi yang sudah terintegrasi ya, secara sistem, baik dari sisi manajemen otomasi layanan perpustakaan dan juga dari sisi administrasi pelaporan. Ini juga kita kalau di satuan pendidikan dengan kita buatkan secara gratis perpustakaan digital. Sekolah tidak perlu mengembangkan perpustakaan sendiri dengan harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Biaya pengembangan pembuatan aplikasi, biaya maintenance, pengelolaan perpustakaan, terus biaya sewa server dan sebagainya itu karena itu biaya yang cukup sangat-sangat banyak, apalagi aplikasi perpustakaannya sudah kita buatkan secara gratis untuk sekolah. Ini bagian dari mempersiapkan infrastruktur sekolah atau kelas masa depan. Sehingga pembelajaran paradigma baru multiliterasi yang ber-IT bisa berjalan sedemikian baik. Ya, baik dari sisi pemustaka, dari sisi Bapak Ibu guru bisa menerapkan pembelajaran berbasis teknologi dengan pemanfaatan penggunaan buku-buku digital yang ada di e-library. Demikian juga dari sisi akreditasi perpustakaan sekolah, yang mana di kedepannya akreditasi perpustakaan sekolah ini ya merupakan syarat mutlak di dalam kaitan. Saya lewati saja apa saja koleksi e-library Erlangga. Jadi ini merupakan buku elektronik atau buku digital untuk buku pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Kenapa saya jelaskan ini nanti ada kaitannya Bapak Ibu dengan kaitan pengertian buku digital legal atau tidak. Demikian juga buku ini, buku cetak ini ya kita versi digitalkan, jadi Bapak Ibu.
Jadi buku elektronik digital merupakan versi buku cetak terbaik terbitan Erlangga. Jadi buku-buku yang kami digitalkan, jadi ini merupakan hak cipta dari penulis-penulis versi cetaknya, dan juga kami lindungi yang kaitan dengan buku elektronik. Jadi buku-buku digital kami tidak bisa di-share kemana-kemana ya tanpa seizin dari aplikasi. Jadi yang bisa bergabung menjadi anggota itulah yang bisa meminjam, Bapak Ibu. Kalau yang bergabung di perpustakaan itu juga ada buku elektronik yang menjadi hak kepemilikan bagi pengguna tersebut. Nah, seperti itu. Jadi di kami untuk koleksi buku digitalnya yang khusus di e-library, ini untuk mendapatkannya dengan cara pembelian dengan konsep kabel ya, kartu berlangganan e-library dengan sistem paket custom. Ada yang masa aktif 1 tahun, tentunya harganya jauh lebih murah. Ada 18 ribuan, ada yang 20, 25 ribuan. Itu yang masa aktif 1 tahun, ada yang masa aktif 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Ya, tergantung sesuai dengan permintaan. Jadi satu kabel ini Bapak Ibu berisi 5 buku. Dan tersedia beragam koleksi, yang mulai dari koleksi referensi bacaan, teks tinggi dan umum. Dan juga dari sisi bukunya, dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Untuk buku pelajaran itu sudah tersedia multimedia. Video, animasi pelajaran dengan yang lainnya, ya dari sisi aplikasi sama-sama aplikasi perpustakaan digital. Jadi dalam satu mata pelajaran sudah tersedia puluhan video dan animasi. Ya, pengguna tidak harus mendownload video tersebut, cukup klik-klik saja video akan tersajikan. Nah, terus yang kedua, dalam satu mata pelajaran saja tersedia ratusan soal CBT bermuatan soal higher order thinking skill, sehingga mengisi satuan pendidikan itu bisa memudahkan di dalam penerapan penyajian penilaian dan sebagainya, pengukuran penilaian dan sebagainya. Terus dalam satu mata pelajaran juga tersedia ratusan soal base paper test, sehingga banyak sekali manfaat selain tersajikan dengan materi-materi yang dalam bentuk PDF-nya. Selain itu juga di aplikasi e-library tersedia juga e-book gratis, Bapak Ibu. Ada e-book gratis, ini merupakan karya pemenang Lomba Guru Berani Menginspirasi tahun 2020. Nah, ini kita ada kegiatan di tahun 2020. Karya pemenang kita bukan secara gratis. Ini sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bagaimana dengan 2021? Nah, kita juga akan mengadakan kegiatan yang sama. Mau dimodelkan seperti kegiatan Lomba Guru Berani Menginspirasi melalui penulisan karya-karyanya juga bisa, atau langsung Bapak Ibu yang melalui forum seperti ini mau diadakan kegiatan kepenulisan, kita datangkan Chief of Editorialnya secara langsung, mana tahu ingin bedah ya karya-karya yang ada di Bapak Ibu itu juga bisa. Selain itu juga aplikasi perpustakaan digital kami ini terkoneksi dengan Erlangga Classroom. Apa itu Erlangga Classroom? Jadi di dalam aplikasi Pemustaka Bapak Ibu bisa menikmati layanan-layanan. Ya, selain kita sediakan layanan buku digital secara gratis, kita sediakan layanan pemantapan materi bersama guru Erlangga. Jadi di sini ada materi-materi yang sangat berkompeten. Mau belajar AKM bisa, mau belajar ujian sekolah juga bisa. Ya, terus tema-tema kegiatan yang lainnya itu juga ada, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan. Selain itu juga ada video edukasi, kreasi doodle, kreasi kertas, cerita story, belajar menulis dan sebagainya. Jadi aplikasi ini ada dua layanan, layanan premium dan juga layanan yang bersifat gratis, yang nantinya akan kita terus tambahkan kedua layanan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini gambarannya. Depannya kalau Bapak Ibu buatkan secara gratis, monggo silakan, kita akan buatkan secara gratis aplikasinya. Dan tentunya harapannya ke depannya karena
program dengan ya Bapak Ibu dari Perpusnas juga tergerak dari sini Bapak Ibu. Selain kaitan dengan pandemi, terus peningkatan pemberdayaan gerakan literasi dan kaitan dengan PISA tadi, Program for International Student Assessment. Maka dari itu kita merancang mulai dari tahun kemarin, kebetulan kita juga bersama tim platform digital yang diprakarsai oleh Bapak Sukma, ya sahabat kami. Nah, kita melihat akreditasi, ternyata perpustakaan sekolah di seluruh wilayah nasional RI ini hanya 1,71. Dari itu kita harapannya membuat aplikasi yang bisa membantu, ya tidak hanya otomasi saja, tapi dari sisi akreditasi pun juga terbantukan. Ini slide yang kami kutip dari Perpusnas ya, Ibu Nelwati dan Pak Nur Jayono. Ternyata ke depan akreditasi perpustakaan ini menjadi syarat mutlak untuk kelulusan akreditasi lembaga sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, ini landasan hukum juga salah satu alasan yang kaitan dengan misalkan buku digital legal atau tidak. Kalau di kami Bapak Ibu benar-benar kita jaga ya konten-kontennya. Karena ini merupakan tanggung jawab kami dengan penulis. Nah, ini kaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Seperti itu. Dengan juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Jadi buku-buku digital kami merupakan versi digital dari versi cetaknya. Nah, seperti itu. Dan juga sudah ada ISBN-nya. Kalau untuk Undang 2014 tentang hak cipta, di sini sudah jelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar kami lindungi, Bapak Ibu tidak bisa mendownload bukunya terus di-share, dikirim ke sana kemari. Ini benar-benar menjadi tanggung jawab kami kaitan dengan penulis. Nah, harus benar-benar kita jaga karyanya. Ya, hanya bisa dibaca saja. Ya, untuk kepemilikan kalau di perpustakaan mau meminjam mulai dari 1 hari sampai dengan 1 tahun pun juga bisa. Kalau yang untuk ibu, nah ini untuk menjadi kepemilikan pribadi personal pun juga bisa. Tapi nggak bisa di-share Bapak Ibu. Ini sejalan seperti saya mengutip dari Pak Nur Cahyo yang kaitan dengan Perpusnas mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, dan juga kita juga melihat ya meskipun kita dari PT Penerbit Erlangga bergerak di percetakan ya penerbitan buku-buku cetak umum anak kita mengikuti juga perkembangan ke depan ini ya sudah dirancang oleh Pak Muhajir pada waktu Permendikbud 21 tahun 2016. Ini merupakan fondasi awal cikal bakal yang kaitan dengan pembelajaran digital. Karena pada waktu itu telah ditetapkan standar kompetensi lulusan yang pada 21. Lagi lanjut ke 2018, ya ini dijelaskan mengenai Permendikbud 36 dan 37. Nah, dari sinilah kami Bapak Ibu ya sudah mulai pengembangan meskipun masih dalam konsep. Bahkan pada saat akan mulai pandemi pun, ketika pada saat waktu itu ada di Wuhan, nah ini kita melihat, wah ini bisa jadi akan berdampak di seluruh dunia ini Bapak Ibu. Maka dari itu langsung tim kami mempercepat, yang untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ternyata, wah ini pandemi sudah masuk ke negara kita. Otomatis ya kalau kita tidak membantu sebuah aplikasi yang menunjang pembelajaran dan sebagainya, bagaimana nasib berkaitan dengan pendidikan kita, akan terjadinya sebuah loose learning. Belum lagi kaitan dengan untuk mewujudkan masyarakat yang berliterat, apakah hanya sebatas wacana saja atau bagaimana untuk kedepannya. Nah dari sinilah Bapak Ibu kita beranjak yang kaitan dengan penguat aturan produk digital. Pada intinya kalau untuk buku digital, Bapak Ibu, kalau di sekolah, satuan pendidikan perlu kami sampaikan. Ini juga dulu kaitan di sekolah juga bisa mengembangkan sendiri dan juga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak seperti kami. Seperti yang kaitan dengan pengembangan perpustakaan dan perpustakaan elektronik. Kalau untuk mengembangkan sendiri, tentunya ya harus membayarnya sendiri.
ingin dipublish, ya pastinya harus diajukan melalui ISN juga. Nah, ini juga sekolah pun juga bisa melakukan pembelanjaan buku-buku digital yang mulai tahun 2020, demikian juga yang tahun 2021 penyediaan buku digital pun juga ada. Nah, dari sinilah Bapak Ibu kita beranjak penerbitan buku-buku digital, yang mana di dalam penyebaran buku-buku digital kami, ya syukur alhamdulillah, mulai dari paling 3T pun, ya dari Aceh dan seterusnya sampai NTT pun, ya mulai tahun 2020 dan mulai tahun ini pun sudah sangat-sangat meningkat pesat. Karena ini kaitan dengan Bapak Ibu guru di dalam penerapan implementasi pembelajaran abad 21, mau penerapan pembelajaran blended learning pun dengan menggunakan aplikasi e-library yang di dalamnya ada buku-buku digital yang lengkap dengan multimedia juga bisa. Nah, seperti itu. Dan juga kaitan dengan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata ini merupakan sebuah kebutuhan nantinya dibutuhkan dari sisi perbutuhan, dari sisi pembelajaran pun juga ada. Kita hanya membahas jelas yang kaitan dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Jadi aplikasi e-library kami ini mencakup ya 3 layanan sistem yang terintegrasi. Otomasi layanan perpustakaan, Bapak Ibu bisa menjalankan yang mengoperasionalkan pengelolaan perpustakaan, baik melalui laptop ataupun melalui handphone. Jadi Bapak Ibu bisa meminjamkan, ya pustakawan bisa meminjamkan. Misalkan Pak anggota kami setiap saat pustakawan bisa meminjamkan, atau demikian sebaliknya anggota perpustakaan bisa meminjam tanpa ada batasan selama buku masih tersedia di koleksi perpustakaan digitalnya Bapak Ibu kalau ingin dibuatkan. Nah, dari sisi administrasi pelaporan ini merupakan sebuah kebutuhan yang harus kami penuhi untuk membantu pustakawan sekolah, perguruan tinggi dan seterusnya. Dan juga manajemen pembelajaran seperti tadi yang kami sampaikan. E-library ini buku-buku digitalnya sudah dilengkapi dengan berbagai macam multimedia, sehingga guru bisa menerapkan pembelajaran yang bersifat praktis, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta berbasis inovatif lainnya. Jadi kita juga memikirkan dari sisi pendidik, Bapak Ibu guru. Dan juga kita mengutamakan prioritas juga kepada pemustaka atau anggota perpustakaan atau peserta didik. Bagaimana caranya? Ya kita harus memikirkan sebuah media yang bisa meningkatkan minat baca. Apakah media hanya kita sediakan yang bersifat flat saja, PDF saja, atau dibutuhkan topping-toppingnya lah Bapak Ibu. Mungkin ada video, animasi, ada audio listening, ada audiobook dan sebagainya. Yang membuat orang langsung, wah ini buku ini sangat-sangat menarik untuk dibaca. Ya, Bapak Ibu, nanti akan kita tunjukkan aplikasinya. Ini yang kaitan dengan akreditasi, sepertinya mungkin tidak perlu kami jelaskan ya Bapak Ibu. Nah, saya hanya menjelaskan seperti ini loh Bapak Ibu, tampilan buku digital kami. Jadi kalau Bapak Ibu ini dari sisi anggota perpustakaan, kalau ingin bergabung di Perpustakaan Erlangga Digital Nasional, sama halnya dengan Perpusnas. Ya, ketika Bapak Ibu ingin bergabung menjadi anggota Perpusnas, bisa. Kami pun juga menyediakan kemudahan akses seperti Perpusnas. Seperti itu. Ya Pak? Ya, oke. Nggak apa-apa Pak. Jadi ini di sini seperti yang kami sampaikan tadi ada Erlangga Classroom. Jadi yang materi-materi yang tinggal diklik saja nanti bisa Bapak Ibu ya praktekkan sendiri. Dan juga ada kreasi-kreasi yang dari beberapa karya dari Bapak Ibu guru. Nah, seperti ini. Di sini ada juga ada profil sekolah. Ini tujuan untuk meningkatkan memiliki sekolahnya, Bapak Ibu. Dan juga ada audiobook seperti ini. Nah, ke depan juga akan ada video-video yang sangat menarik yang bisa disajikan. Nah, seperti ini.
Aku sudah dan punya handuk sendiri. Aku mandi dengan Gambarannya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kalau ingin dibuatkan, kita juga siap membuatkan akun pengelola e-library pustakawan cara gratis. Belum nanti sumbangan buku supaya bisa Bapak Ibu. Ada banyak buku-buku yang bisa dimanfaatkan. Atau kalau ingin bergabung menjadi anggota perpustakaan, ya kita sediakan layanan secara gratis. Ada 2.000 buku lebih dan akan kita tambahkan lagi. Saya justru malah berharap melalui forum ini ke depannya Bapak Ibu akan bisa mengadakan kegiatan kepenulisan bersama kami. Ayo Bapak Ibu kita challenge. Siapa tahu karyanya Bapak Ibu nantinya bisa kita terbitkan melalui dua layanan tadi. Dalam bentuk layanan secara gratis bisa, dalam bentuk layanan secara premium juga bisa. Kurang lebihnya seperti itu, yang kaitan tema buku digital legal atau dijelaskan dari sisi buku digital kami ya, Bapak Ibu. Nah, seperti itulah gambaran buku digital kami. Demikian juga gambaran aplikasi perpustakaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan penyampaian dari kami. Terima kasih. Salam literasi. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Iya Mas, jangan dibacain semua. saya takut malah nanti obrolan saya cuma 10 menit, itunya yang kepanjangan. Saya ingin mewakili
penulis di kesempatan ini. Karena 25 buku saya yang diterbitkan oleh 4 penerbit, 2 dari kelompok Gramedia, Perpustakaan Populer Gramedia, Grasindo, kemudian di Yogyakarta dan di Jakarta, semua sudah didigitalisasi dan sudah bisa diakses langsung kalau kita menjadi anggota di Perpustakaan Nasional misalnya, di IPUSNAS dalam bentuk e-book dan sebagainya. Jadi kalau orang bertanya apakah buku digital itu legal atau tidak, harusnya ditambah lagi menguntungkan atau tidak buat para penulisnya. Kalau soal legal atau tidak, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ardian, dia bisa legal, bisa tidak. Tidak legal kalau kita lihat kelakuan kita misalnya, berlangganan satu koran digital, lalu kemudian disebarkan dalam satu grup. Jadi Anda bayangkan satu koran, 50-100 orang dalam WA group bisa membaca satu hal yang sama. Itu betul-betul bakal membunuh koran-koran yang sudah ada. Dan saya melihat itu terjadi di depan mata. Ada WA group yang setiap pagi langsung kan satu koran yang dia langganan. Jadi ibaratnya membeli koran 500 sehari, tapi dibaca oleh 50 anggota WA group. Yang WA group kemudian bisa menyebarkan kemana-mana, dan tidak ada semacam perlindungan terhadap koran tersebut kemana-mana. Ini jadi tergantung soal kelakuan kita dalam berlangganan dan juga kesiapan penerbit untuk membuat aturan, membuat restriksi media digital tersebut. Yang kedua, legal lewat 2 langkah. Langkah pertama jelas, harus ada obligasi yang jelas antara penulis dengan penerbit. Tadi Mas Ardian dari Erlangga sudah memaparkan dengan sangat detail berkaitan dengan kontrak komersial, menentukan jumlah konten, distribusi, jangka waktu kerjasama, hak dan kewajiban. Jadi saya dengan 4 penerbit saya pun tanda tangannya langsung perjanjiannya berkaitan dengan saya dengan penerbit hanya dikontrak cetak dan digital. Sebatas di situ. Saya untuk jika ini difilmkan lagi, jika ini disinetronkan lagi, maka kontrak baru terjadi. Dan saya bisa menolak atau bisa menerimanya. Misalnya saja, karya saya bersama guru besar di Monash University di Melbourne, Profesor Dr. Nadir Shah Hossein, Hidup Kadang Begitu yang diterbitkan oleh Mizan, dalam waktu dekat akan difilmkan oleh Mizan. Itu kontrak baru. Di luar kontrak yang sudah ada di kontrak cetak dan digital. Jadi tidak dalam satu paket kontrak sekaligus soal hak ciptanya. Itu satu contoh kecil. Di beberapa yang sedang dalam persiapan difilmkan pun tergantung persetujuan penulis. Apakah akan difilmkan atau tidak misalnya. Atau disetujui akan kontrak langsung dengan produser film atau melewati penerbit. Jadi ada option-option yang diberikan. Sehingga itu membuat kami sebagai penulis merasa aman dan hak cipta kami dihargai. Kemudian berkaitan dengan e-book, buku digital yang dikontrak, saya dikontrak dengan penerbit dan juga oleh Aksara Maya dan Moco misalnya, saya punya ruang untuk menandatangani kontrak restriksi pembatasan. Misalnya, dibeli berapa kopi oleh satu perpustakaan. Satu judul saya misalnya oleh IPUSNAS, oleh Perpustakaan Nasional, hanya dibeli 10 kopi. Artinya, pada waktu bersamaan, pemustaka yang ingin meminjam buku, ingin membaca buku saya, maksimal hanya 10 orang dalam waktu bersamaan. Setelah 5 hari, di hari ke-6, otomatis di-stop, dan kemudian bisa dibaca oleh pembaca lain. Jadi dalam waktu bersamaan, karena kontraknya hanya 10 kopi, ya hanya 10 orang yang boleh baca. Tidak boleh lebih. Kalau lebih dan saya tahu, saya bisa langsung protes. Dan ini menguntungkan buat saya.
Karena misalnya ada 100-200 saja perpustakaan yang penerbit saya atau lewat misalnya Aksara Maya atau Moco misalnya. Itu kan artinya tanpa dicetak, buku saya sudah terjual 1.000 kopi atau 2.000 kopi karena masing-masing perpustakaan membeli 10 kopi buku saya secara digital. Dan ada batas waktu. Satu, ada batas waktu, kemudian ada restriksi, tidak bisa dikopi dan tidak bisa diperbanyak oleh siapapun. Dan satu orang hanya bisa mengakses satu. Kecuali kalau handphonenya dia sebarkan ke teman-temannya, lalu dibaca oleh teman-temannya. Itu yang membuat saya aman. Sehingga kepada penerbit, kepada siapapun, saya menuntut ada DRM, Digital Rights Management, yang harus saya tanda tangani dan saya setujui. Sehingga saya tahu obligasinya berkaitan dengan kontrak komersil, menentukan jumlah konten, distribusinya, jangka waktunya, kerjasamanya, hak dan kewajibannya. Jadi dari sisi obligasi, ada poin-poin yang harus saya sepakati berkaitan dengan kontrak komersil satu, berapa harganya dan berapa persen saya dapat, biasanya lebih besar daripada cetak, royalti cetak 10-12, kalau royalti digital saya bisa dapat 50%, berdua dengan penerbit, bahkan lebih. Kemudian menentukan jumlah konten. Satu perpustakaan, berapa jumlah yang dia beli waktu tertentu, distribusinya, saya tahu dia terbatas dalam negeri atau luar negeri, jangka waktu kerjasamanya dan hak dan kewajiban. Saya mendapat laporannya per 3 bulan dari penerbit saya, berapa yang saya dapatkan dari buku digital. Kemudian ada restriksi, sistem memasukkan soal batas akses, hak yang diizinkan dan tidak diizinkan, batasan kopi, batasan perangkat, itu semua harus saya ketahui. Jadi menurut saya, buku digital legal jika DRM-nya, Digital Rights Management-nya. Di luar itu menjadi tidak legal. Memang masih banyak teman-teman penulis, teman-teman saya yang tidak mau. Karena membayangkan cuma 10 dibeli oleh satu perpustakaan misalnya, tapi bisa dibaca bergantian oleh ribuan orang. Setelah 10 orang baca, lalu 10 orang berikutnya baca, lalu 10 orang berikutnya baca, dan kami tidak dapat lagi. Tapi saya mengizinkan karena saya berpikir satu perpustakaan berlangganan membeli 10 saja, 200-300 perpustakaan membelinya secara legal, berarti ada 3.000 kopi yang dibeli untuk satu judul. Dan itu cukup menguntungkan saya di era pandemi ini, di mana toko buku setengah pintunya terbuka, setengah pintunya tertutup. Kira-kira itu sebagai pemantik untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih Mas Mirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara saya, Mas. Halo, cek. Masuk ya? Oke. Cek. Videonya udah? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan,
ada Kang Maman Suherman. Salam Kang Maman. Yang saya hormati ada Mas Hardian dari Erlangga, dan yang saya hormati Mas Mirza ya, dan teman-teman dari PW Riau. Terima kasih sudah diberi kesempatan berbagi, belajar bersama dan paham secara pengalaman dan keilmuan ya. Nanti saya coba 15 menit untuk mengupas persepsi saya terkait dengan buku elektronik ini ya, elektronik book ini. Tadi Kang Maman sudah menyampaikan tentang temannya terkait dengan buku elektronik dalam konteks penulis, kemudian Mas Hardian juga dalam konteks sebagai penerbit ya, yang memang menyediakan buku-buku elektronik. Saya coba mengupasnya dari aspek dua hal penting perjuangan kita di forum ini, di Gerakan Literasi, adalah yang pertama terkait dengan minat baca, dan yang kedua terkait dengan platform yang kita baca, yaitu buku. Jadi ada dua hal penting, buku dan minat baca. Nah, dalam konteksnya saya ingin melihat dari aspek kesejarahannya gitu ya, antara minat membaca ya, budaya membaca, kemudian dengan buku itu mengalami transformasi dalam peradaban hidup kita ya. Misalnya kita bisa mengulik dimulai dari masa ketika peradaban kita itu berburu dan mengumpulkan ya, maka buku saat itu kita pahami sebagai, jadi peradaban kita saat itu, buku itu lembaran alam, buku itu adalah semesta. Nah, siapakah orang-orang yang kemudian membaca buku saat itu? Adalah orang-orang yang bisa memaknai, memberi tanda pada alam semesta itu dengan baik, ya, sehingga dia membaca setiap fenomena yang ada di situ. Setiap fenomena yang ada di alam semesta itu dia baca dengan baik. Maka disitulah lahir bahwa orang-orang yang membaca alam semesta saat itu adalah orang-orang yang kemudian diunggulkan, ya, yang satu kelompok-kelompok masyarakat atau sosial tertentu yang kemudian dia berburu dan meramu. Jadi melalui kekuatan membaca alamnya dia menjadi pemimpin di situ. Nah, apalagi kemudian pemimpin-pemimpin ini kemudian melakukan satu gerakan fiksi, ya, melakukan gerakan bercerita yang kemudian membangunkan satu keyakinan terhadap satu kelompok tertentu. Disitulah gerakan membaca alam semesta kemudian dimulai dalam rangka tentu saja manusia ingin beradaptasi dan menaklukkan alam dan kemudian mempertahankan hidupnya. Itu fase itu. Kemudian yang kedua, kita nanti akan bergeser. Ketika peradaban kita mulai menetap, ya, peradaban kita mulai bercocok tanam dan bertani, maka buku kita bisa maknai sebagai teks mulai bergeser kepada wilayah yang sifatnya teritorial. Bahwa teks adalah perkebunan, bahwa teks adalah masyarakat-masyarakat di sekitar kita, masyarakat-masyarakat yang membentuk satu koloni-koloni tertentu. Jadi di situ kemudian siapakah yang bisa membaca teks dalam bentuk masih alam ini dengan baik adalah mereka, ya, orang-orang cerdas yang kemudian bisa membaca fenomena, bisa membaca ilmu pertanian, bisa memahami tentang fenomena alam kaitannya berkebun, bertani, bercocok tanam, dan sebagainya. Di situ orang-orang yang membaca memiliki kekuatan dari aspek secara penguasaan sumber daya alam, ya. Jadi kebunnya jadi bertambah melimpah, dia memiliki banyak suplai hasil-hasil perkebunan, hasil-hasil pertanian. Itu orang membaca adalah orang imajinasi saya. Jadi orang yang membaca adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang menguasai sumber daya alam dengan bagus karena kemampuan dia membaca. Nah, disitulah kemudian mulai bergeser ketika manusia sudah mulai sampai kepada tahap dia menuliskan, ya, kemudian ada banyak oleh Sailes, Lontar, dan sebagainya. Itu kemudian teks mengalami polarisasi dua hal, yaitu teks tulis, kita di agama Islam menyebut sebagai ayat kauniyah, ya, teks tertulis kauniyah, dan alam semesta sebagai ayat kauniyah.
Nah, di situ muncul satu persepsi bahwa orang yang membaca, mulai tergantinya adanya buku teks itu, maka yang membaca tidak sekadar dia membaca alam semesta, dia mulai membaca teks-teks tulis. Di mana teks tulis itu tentu saja memberikan dua kemampuan berpikir. Pertama, bahwa kita membaca teks itu dalam rangka ingin membaca sudut pandang orang lain terhadap dunia. Yang kedua, membaca teks berarti kita menghubungkan antara pengalaman kita dari membaca kauliyah ke membaca kauliyah. Nah, di situ kekayaan kita makin cerdas. Makin buku teks, ya, buku dalam bentuk paper itu digunakan dan turun-temurun. Nah, distribusi ketika mengalami perkembangan teknologi itu, distribusi buku ke dunia itu masih sangat berkurang, ya. Masih sangat berkurang sehingga tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Nah, yang kita lihat adalah kemenjangkauan buku-buku itu baru sebatas kepada ruang pendidikan dan ruang keluarga kaya. Sehingga masyarakat itu tidak menjangkau teks itu. Dia masih belajar dari alam. Sehingga kekayaan intelektualnya sangat tertinggal dengan mereka yang sudah membaca teks. Nah, ketika fase itu bergulir di era teknologi yang begitu masif ini, ya, yang kokoh dan kuat ini, maka ada transformasi ketika kemudian sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi tidak dalam bentuk paper, tidak dalam bentuk, tapi dalam bentuk digital, dalam bentuk elektronik. Nah, pertanyaannya kemudian begini, apakah dengan transformasinya dari buku teks ke buku digital ini akan menyebabkan trans baca kita? Ini yang jadi persoalan. Maka saya melihat satu fenomena adalah yang ada namanya fenomena, tadi Kang Maman sudah bahas, ada fenomena namanya fenomena menyebarkan share. Ya, fenomena menyebarkan adalah fenomena di mana kita merasa wah, ya, hidup bermanfaat ketika sudah menyebarkan informasi-informasi pada orang lain. Salah satunya adalah buku digital, tetapi yang menyebarkan sendiri sebenarnya tidak melakukan pembacaan yang intens terhadap teks itu. Ya, dia tidak tabayun, dia hanya, tapi itu kayak semacam apa ya? Jadi ada yang menggambarkan, saya pernah dengar kuliahnya Bu Kalina itu, bahwa ini namanya budaya troll, kan? Jadi suka komen, suka menyebarkan, tapi tidak pernah membaca substansinya, bahkan bisa berperang dalam komen-komenan itu, dan akhirnya bisa berperang sungguhan, gitu. Saling maki, saling menghujat, dan ini terjadi. Nah, ketika buku itu sudah mengalami digitalisasi problem seperti ini, ya, maka sebenarnya core-nya adalah minat baca sebenarnya. Jadi apapun substansinya, ketika buku bertransformasi dalam berbagai bentuk, ketika minat baca dan budaya baca itu kuat, maka apapun itu akan dilahap. Nah, bisa jadi begini, ada pepatah begini, kita adalah, jadi pepatah itu mengatakan kekayaan tanpa ukuran itu jadinya kemiskinan. Artinya apa? Artinya bahwa informasi yang begitu banyak, ya, itu kan kayak, tetapi tanpa ukuran di mana kita harus memilih, kita harus memilah, kita harus membaca sesuai dengan keinginan, jadinya adalah kebodohan. Kenapa? Karena nggak ada yang kita akses satupun dari informasi salah satunya dari buku digital yang kita terima di masyarakat ini. Iya, berseliweran itu di buku-buku digital. Dan saya sendiri sangat setuju dengan Kang Maman, bahwa saya sendiri orang yang barangkali sampai detik ini saya nggak mau baca buku-buku digital yang kemudian hasil share-sharean teman-teman yang saya buku digital keluar dengan saya nggak mau, saya beli buku print out-nya saja. Nah, ini pertanyaannya dan persoalan kita. Nah, pertanyaan yang kita diskusikan adalah bagaimana, apakah digital itu legal dan ilegal? Sepemahaman saya, legal dan ilegal itu sudah masuk ranah hukum ketika buku itu diproduksi oleh suatu lembaga atau institusi, misalnya penerbit, dan di dalam proses produksi itu sudah mengeluarkan kos, ya, anggaran, yang tentu saja, ya,
diri kita tidak melakukan proses bagaimana mengkonsumsi buku itu dalam konteks memberikan haknya dan memberikan kewajiban kita kepada penerbit, maka itu suatu pelanggaran bagi saya. Nah, persoalannya begini, apakah orang-orang yang suka membaca buku itu akan melakukan pelanggaran demikian? Saya akan mengatakan dalam hati, tidak. Karena bagi saya, orang-orang yang suka membaca buku adalah orang-orang yang punya pengetahuan yang luas, dan pengetahuan yang luas sangat berkorelasi terhadap etik. Dia tahu etik. Apa itu etik? Kaitannya dengan membaca itu tidak persoalan privasi kita dalam kebebasan kita di peradaban, tapi membaca itu juga persoalan etika. Jadi tentu saja kita merasa risih apabila yang kita baca adalah buku curian. Kita tentu saja akan merasa nggak enak dan terbebani secara moral ketika buku yang kita baca adalah buku yang bukan hak milik kita. Jadi dalam konteks ini yang bisa saya kesimpulkan adalah ketika buku konteks persebaran yang sangat masif, saya sangat yakin insya Allah itu buku itu disebarkan bukan oleh orang-orang yang memiliki talenta literasi dan konsen literasi yang bagus. Dan bisa jadi yang menyebarkan juga tidak membaca buku itu, tetapi merasa dirinya berharga, sudah membagikan kepada orang lain yang kemudian kita tren disebut sebagai kamu telah menginspirasi, kamu moga itu bermanfaat dan sebagainya. Nah ini yang saya pikir menjadi dilema kita yang perlu. Oke, Mas Giris ya. Oke. Terima kasih Kang Heru atas pencerahannya terkait dengan bahwa yang membaca buku digital bajakan ya, mungkin dalam bahasa sehari-hari bajakan kan, Kang Heru? Buku digital bajakan itu adalah orang-orang yang hanya sekedar men-share saja, tapi dia sendiri tidak membaca buku-bukunya itu sendiri gitu ya. Ini untuk kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Kawan-kawan yang ingin bertanya kepada narasumber-narasumber kita yang ada di depan, silahkan untuk raise hand. Oke, sudah ada Bu Nirma. Silakan Bu Nirma. Terima kasih Kang Mirza Ya. atas kesempatannya. Pertanyaan saya sederhana saja. Ya. Misalnya ketika saya membaca sebuah buku, terus kemudian saya scan itu menjadi PDF untuk menjadi sumber bacaan saya sendiri dan kemudian saya sebarkan kepada orang lain, apakah itu juga termasuk legal atau ilegal? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya mendapatkan e-books, kemudian saya printed atau dicetak, buku, apakah itu termasuk kategori legal atau ilegal? Itu saja Kang Mirza, silakan kepada salah satu dari narasumber untuk menanggapinya. Terima kasih. Salah seorang juga perempuan penggerak ya, yang di perempuan penggerak ini di dalam terima kasih kepada pertanyaan dari Bu Nirma tentang kita mempunyai buku sendiri dan kita scan, terus kita buat jadi versi digital sendiri untuk konsumsi sendiri. Itu gimana menurut Kang Maman atau Kang Heru atau dari Pak Henry? Silakan. Salah satu narasumber. Mas Ardian, monggo Mas. Seharusnya Kang Maman terbangnya udah di atas langit. Ya.
Silakan, Mas. Terima kasih Bu Nirma Helina. Jadi mungkin ini kaitan Bu Nirma ini karyanya Ibu ya, Ibu Nirma ya. Terus di scan PDF, didigitalkan, dibaca sendiri, dan juga di-share. Nah, tentunya kan pastinya kalau untuk di-share kita lihat dulu untuk kepentingan pribadi atau sampai dengan sifatnya yang komersial. Nah, kalau komersial pastinya kan harus mengikuti yang kaitan dengan yang ada di peraturan yang tadi yang kami sampaikan di undang-undang yang kaitan perbukuan dan juga tentang hak cipta. Selama karyanya Ibu bisa dipertanggungjawabkan, pastinya kalau misalkan benar-benar buku ini bagus dan sebagainya, mungkin ya pastinya ya bisa dibaca oleh yang lainnya Bu Nirma. Sebenarnya sah-sah saja selama itu tidak dikomersialkan sebenarnya. Tapi ya nggak tahu lagi, mungkin Kang Maman bisa menambahkan. Nah, terus untuk Ibu di print out untuk dicetak, nah, kembali lagi apakah ini pribadi saja atau sifatnya seperti kami nih Bapak Ibu. Kita ada 2 layanan, satu guru yang pemenang lomba bisa kita ibukan, kita terbitkan secara gratis. Ya mungkin Kang Maman bisa menambahkan ya, karena Kang Maman ini bisa menjelaskan lebih detail yang kaitan dengan itu. Selama itu untuk kepentingan pribadi atau tidak dikomersialkan sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi kalau untuk menjadi dikomersialkan tanpa seizin dengan, demikian juga nanti sumber-sumber tulisan dari Bu Nirma sendiri, apakah mengambil dari, itu yang nanti ditanyakan. Sumbernya kan pastinya ada. Sumber-sumber dari mungkin penulisannya, adakah ngambil dari karya yang lainnya dan sebagainya. Kaitan dengan mengutip mungkin ada karya dari Bu Nirma. Mungkin itu dari kami Pak Mirsa, Bu Nirma, dan Bapak Ibu semua. Monggo silakan mungkin Kang Maman atau Pak Heru mungkin bisa menambahkan. Terima kasih. Oke, baik Mas. Bu Nirma, memang ada buku digital yang digratiskan dan dibolehkan karena memang penerbitnya dan penulisnya sudah menjelaskan bahwa silakan mengcopy sebanyak-banyaknya, silakan membaca secara gratis. Pasti mereka punya disclaimer itu. Kalau ada disclaimer seperti itu silakan saja. Tapi kalau seperti yang buku saya yang sudah ada digital right management-nya, itu kata kuncinya 3. No edit, no copy, no print. Jadi tidak bisa diedit, tidak bisa di-copy, tidak bisa di-print. Dan setiap pelanggaran terhadap hal itu adalah bisa dipidana kalau sampai ketahuan. Karena kalau Ibu nge-print, apalagi kemudian nanti tersebar di tempat lain, apa bisa dijamin yang mendapatkannya tidak kemudian mengkopinya, bahkan kemudian menerbitkannya misalnya. Lalu hak penulisnya hilang sama sekali, hak penerbitnya hilang sama sekali, dan itu sudah sering terjadi. Berulang kali saya menemukan buku-buku buku digital yang kemudian di-print, lalu dicetak dan bentuknya sama betul dengan cetakannya, karena ada penerbit yang luar biasa. Di beberapa kota saya bertemu dengan perusahaan fotokopi dan penjilitan buku yang bisa menjamin menerbitkan dan mencetak buku dalam 1 hari, bahkan dalam 4 jam tidak ada bedanya dengan buku aslinya. Saya pernah mencoba melakukan penelusuran itu dan mendapatkan buktinya betul-betul. Tidak ada bedanya dan kita tidak tahu, tapi betapa hak penulis terlanggar, betapa hak penerbit terlanggar. Kalimat Mas Heru menarik. Tidak mungkin mencuri. Orang-orang yang literat pasti membaca yang ada hak ciptanya. Orang-orang literat tidak mungkin mengambil hak orang lain, apalagi hak penulis yang menulisnya sudah dengan usaha yang sangat luar biasa, menerbitkannya dengan pengorbanan yang luar biasa, sehingga bahkan sedikit lebih ekstrim dari Mas Ardian, bahkan pribadi. Sehingga kalaupun dia mengutip, dia pun tetap mengutip. Seperti orang membuat skripsi, tesis, dan sebagainya, ketika mengutip dia harus menyebut sumbernya. Jadi secara copyright itu betul-betul menjaga dalam 3 hal. No edit, no copy, no print. Dan tidak boleh sembarang menyebarluaskannya. Kalau ketahuan
ketahuan oleh penerbit-penerbit ini menggunakan undang-undang hak cipta dan kemudian dilaporkan ke kepolisian, itu bisa dilakukan tindakan hukum. Kira-kira seperti itu, Mas Mirsa. Terima kasih. Oke. Kang, ya silakan, Kang Heru. Saya coba nambah ya. Tadi mengkopi ya untuk kepentingan sendiri, sebenarnya yang saya amati itu kita terjebak di dalam dua kutub yang sekarang sedang menghantui kita di bidang buku dan digital, yaitu kutub yang pertama adalah pertimbangan kerugian, yang kedua adalah ada namanya kita tren dengan istilah kebermanfaatan. Seringkali cara berpikir kita adalah dengan saya adakan, ya, dengan saya mengcopy dan membagikan ini, maka di situ ada kebermanfaatan dengan rasionalisasinya, gitu ya. Tentu saja teman-teman yang begitu. Saya katakan bahwa saya sangat yakin yang melakukan itu adalah bukan orang-orang yang literat. Setiap kita belajar teks, pasti dia tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, dia belajar etika juga tentang pengalaman hidup orang lain dan itu semua. Jadi dilema itu seringkali kita terobos ketika dianggap bermanfaat, seolah-olah rasionalisasi bermanfaat penting sehingga kita gandakan, kita sebarkan gitu ya pada orang lain, biar orang lain tahu informasi itu, biar orang lain membaca itu. Tetapi yang perlu dipikirkan adalah di dalam buku tadi Kang Maman sudah jelaskan itu ada berbagai hak sebenarnya. Ya, misalkan saya sendiri penulis, saya nulis buku bacaan anak, kita buka aja di tulisan buku bacaan anak itu royalti 5-10%. Kalau harga buku itu misalkan 50.000, ya sampai 5.000 kita dapat dalam tiap bukunya. Kan sangat sedikit, tetapi ketika hak itu kemudian diambil oleh orang lain dengan tadi copy dan sebar itu, maka itu jadi saya pikir itu persoalan etika. Yang kedua ada hak penerbit juga. Pernah ada editor bilang ke saya bahwa Mas Heru, saya menulis menerbitkan buku anak-anak yang bergambar itu hampir kalau dicetak banyak itu hampir ratusan juta. Itu saya langsung membayangin gitu. Itu aja menteror saya sebagai penulis. Berarti kalau saya nulis buku yang tidak bisa laku, wah itu berarti saya merugikan orang. Kan gitu. Dalam tanda petik. Jadi dua prinsip ini yang sepertinya perlu kita pertimbangkan, kita sosialisasikan bahwa di situ ada kerugian-kerugian yang dialami oleh orang-orang yang terlibat di dalam pembuatan suatu buku. Adapun perkara lain, ketika ngambil buku yang memang sudah di open access ya, di open access itu artinya semua orang bisa mendownload dan menyebarkan, itu saya pikir sah. Ketika Paulo Coelho dalam sebuah cerita pendeknya yang dikasih itu disebar oleh Gramedia, saya langsung baca. Ketika saya lacak, oh ini memang dibaca bukunya, ya saya baca. Ternyata bagus, tapi kalau enggak, saya kategori orang yang nggak mau baca-baca begitu. Itu sih Mas Yasir. Oke, terima kasih penjelasannya dari narasumber. Bagaimana dengan Bu Nirma atas penjelasan dari narasumber, Ibu? Ya, terima kasih banyak Pak Dian, Kang Maman, dan Mas Heru untuk penjelasannya. Oke, sudah ada penanya berikutnya dari Bu Trisna. Silakan, Ibu. Makasih Bang Mirza. Ya. Ini masih serumpun dengan Teh Nirma. Mungkin tadi Teh Nirma belum ditanyain soal yang digital. Gini kepada narasumber, entah nanti siapa yang menjawab. Saya ini kan guru PJOK. Nah, beberapa kali saya itu kan bikin media pembelajaran melalui YouTube. Nah, itu kan buat di PowerPoint atau dan itu menyertakan sumber-sumber dari buku Kemendikbud atau buku Erlangga lah disebut ya. Itu kan kita ngambil sama persis ya. Apakah itu diperbolehkan atau masuk gimana gitu. Terus satu lagi, ketika sebuah novel terbit misalnya kayak yang sekarang nih
punya Triliun Lumpuh gitu kan, memang udah ada e-booknya sih. Itu terbit, terus misalnya saya baca atau di screenshot terus dibacakan seperti itu gitu, apakah itu juga termasuk ilegal ya atau diperbolehkan gitu? Kalau yang kayak tadi itu kan difotokopi, diperbanyak, terus untuk siswa-siswanya ada. Sementara kalau di YouTube itu kan juga bisa diakses semua orang gitu. Dan itu yang karya sama persis kita bacakan dan lain sebagainya, itu bagaimana statusnya? Gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada narasumber. Mungkin dari Pak Hardian. Terima kasih Bu Pamula Trisna. Nah, sudah membuat media pembelajaran yang Bu yang ambil dari materi-materi sebenarnya nggak apa-apa sih Bu. Selama itu hanya untuk kepentingan pendidikan mengajar ya. Nah, dengan putra-putrinya Bapak Ibu. Beda lagi nanti kalau Bapak Ibu misalkan membuat buku tapi sumbernya dari nah, Bapak Ibu cetak sendiri misalkan sebagainya diperbanyak tanpa izin dari yang sumber-sumber yang sudah ada di karyanya Ibu Pamula. Itu sebenarnya nggak masalah Ibu. Kalau dari sisi kami ya, beda kalau misalkan Ibu menggandakan, nah, mungkin menggandakan buku-buku cetak kami yang sama persis seperti buku cetaknya, terus diperbanyak, terus dikomersilkan, itu beda lagi. Demikian juga buku digital. Kalau misalkan Bapak Ibu untuk membuka buku digital misalkan melalui handphone atau melalui laptop itu kan ada sistem proteksinya, jadi nggak bisa, mungkin nggak tahu direkam mungkin dan sebagainya. Terus habis itu bukunya dikumpulkan menjadi satu dan dikomersilkan, itu beda lagi. Tapi kalau selama untuk Ibu membuat media pembelajaran dengan menggunakan materi dari kami ya sah-sah aja sebenarnya. Malah justru kami perlombakan loh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu lihat saja kegiatan-kegiatan yang ada di Instagram Buku Erlangga. Kalau Bapak Ibu mengikuti informasinya pasti ada lomba kreasi seperti mengajar dengan menggunakan video pembelajaran ya, dengan mengambil materi dari buku cetak atau buku digital kami. Demikian juga ada kegiatan lomba-lomba kompetisi dari peserta didik juga. Saya kira kalau dari kami yang pertanyaan dari Bu Pamula, ya seperti itu jawaban dari kami. Terima kasih Bu Pamula Trisna. Monggo silakan mungkin Bapak Kang Maman atau Pak Heru bisa menambahkan. Terima kasih. Lanjut langsung nih Mas Mirsa. Ya silakan Pak. Enggak apa Ibu, justru berbangga hati buku kami bermanfaat dan kemudian bisa dikutip untuk kepentingannya. Dengan Mas Hardian, yang penting tidak di copy, diedit atau diperbanyak seperti halnya buku aslinya. Pengutipan itu adalah hal yang biasa. Etikanya jelas, misalnya kemudian menyebut sumber kutipannya. Apa yang dilakukan Mas Hardian juga banyak dilakukan oleh teman-teman yang malah senang kalau bukunya dikutip, bukunya dibuat sinopsisnya, bukunya dibedah, buat penulis apresiasi. Persoalannya cuma di hak komersilnya saja. Jadi hak komersilnya tetap terjaga, hak intelektualnya untuk mengembangkan kemampuan dan kebermanfaatan kalau bahasanya Mas Heru, silakan saja. Tapi memang tidak utuh, di copy, diperbanyak, diedit, dan kemudian disebarluaskan. Kira-kira itu Mas Mirsa, terima kasih. Terima kasih. Ya silakan Pak Kang Heru. Ya, salah satu kebanggaan tentu saja kita penerbit dan penulis melihat kebermanfaatan kita dijadikan sumber referensi buku lain ya, sehingga melalui dikutip oleh Bu Trisna misalkan orang jadi baca saran pustaka jadi tertarik dari fungsi didapatkan di situ. Yang kemudian perlu dikatakan adalah di tulis itu kemudian kayaknya sudah bikin banyak penerbit yang namanya pelajari yang namanya similarity ya, cek kesamaan dan cek ya. Jadi ketika itu nanti masuk di dalam ruang etika kita mengutip
ya menjadikan buku lain sebagai sumber referensi atas buku kita. Ketika kita mengutip semuanya dengan menyebutkan sumber dari buku yang diacu, maka itu sudah menghilangkan aspek plagiasinya, itu bukan plagiasi. Kemudian akan ada sistem namanya cek kesamaan, similarity ini. Cek kesamaan ini biasa sudah dipakai, sudah bekerja. Karena cek kesamaan itu nanti ada standar-standar, misalkan dari beberapa penerbit sudah sampai jangan sampai orang nulis jadi kumpulan kutip. Di mana letak gagasan itu? Berarti kan tidak ada yang originalitas. Nah, di situ nanti ada muncul cek kesamaan itu, sistemnya itu, ya nanti ngecek sendiri bahwa apa yang kita kutip sama di berbagai tempat. Ketika satu buku itu kemudian yang kita kutip misalkan ya sampai 100%, berarti kan sebenarnya nggak ada yang kita tulis selain kita copy paste dari berbagai sumber. Ini yang perlu kita perhatikan. Tapi apabila kemudian buku yang kita gunakan memang tidak untuk kepentingan publik, ya tidak untuk kepentingan publik, untuk kepentingan ajar misalkan di sekolah kita sendiri, maka sebenarnya itu sah-sah saja kita mengambil dari berbagai sumber untuk meramu jadi satu. Asalkan kemudian sebenarnya di situ si penulis itu bukan penulis istilah saya, dia penyusun. Nah, hal-hal kayak begini kan saya pikir menjadi pengetahuan kita bersama sebagai guru, sebagai penulis dan sebagainya, sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang anakronistik, ya, tidak sesuai antara pemahaman kita terhadap buku dengan hal-hal kaitan dengan kode etik dan kode akademik yang memang harus kita patuhi. Nah, kaitannya dengan YouTube tadi, saya pikir sih YouTube punya sistem cek plagiasi yang kuat, ya. Dia akan apabila memang ada